Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Yuk berani banting setir ke bisnis. Halo, selamat malam Sobat Ngulik. Gimana nih malam minggunya? Lagi bersemangat di rumah? Atau lagi pada nugas? Tapi jangan lupa ya, buat balik ke sini, buat nonton terus, Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Dias. Dan aku Hansel. Nah, di episode kali ini kita kedatangan siapa sih Kak Hansel? Oke Dias, jadi pada acara Ngopi Podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu narasumber yang penuh inspirasi tentunya. Nah, beliau adalah Kak Okta Wirawan. Nah, Kak Okta ini merupakan founder dan CEO dari PT Abindo. Nah, selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Head of Operation di PT Mega Mahadana Hadiana. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Senior Market Research Manager di PT Trans Retail Indonesia dan juga pernah menjabat di berbagai perusahaan swasta lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih Dias, kita langsung sapa aja yuk Kak Okta. Halo Kak Okta. Halo semua. Ya. Yuk. Halo, gimana nih Kak Alhamdulillah kabarnya? baik. Gimana kabar semua, sobat ngulik semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjut ke topik podcast selanjutnya nih Kak, mungkin kita lebih baik kalau misalkan kenalan dulu nih Kak. Baik. Nah, mungkin boleh nih Kak ceritain tentang educational background Kakak, perjalanan karir Kakak, dan juga mungkin aktivitas yang saat ini Kakak lagi lakukan. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya mungkin nama dulu ya, Okta Wirawan, biasa dipanggil Okta. Dulu di Fakultas Ekonomi Manajemen, jurusan manajemen, angkatan 37, dan itu angkatan pertama. Jadi di angkatan pertama itu panjang ceritanya, kalau diceritain bisa satu SKS. Jadi kita angkatan pertama belum punya kakak kelas dan memang baru didirikannya manajemen pada saat itu, belum punya kampus khusus juga. Alhamdulillah banyak banget pelajaran yang bisa didapatin di angkatan pertama waktu itu. Dan itu sebagai background dari sebelumnya kami. Terus kemudian saat ini, benar tadi sudah disampaikan, saya founder dan CEO dari PT Abindo, Abuya Berkah Indonesia. Di Abindo ini kita fokusnya di F&B atau kuliner. Ada 9 brand saat ini yang kita bawahi dan ada 60 cabang yang sudah di bawah Abindo. Ada kedai Abuya, mungkin bisa kelihatan di sini dan belakang, kedai Abuya, ada Bakmi Madinah, ada Trek Dasran, Hello Bakery, dan beberapa brand lainnya. Totalnya ada 9 brand yang ada di bawah di Abindo. Nah, kalau diceritakan bagaimana sebelumnya untuk mencapai ke sini, dulu benar, tadi juga sudah disampaikan, saya dulu pernah bekerja. Tapi sebelum bekerja justru usaha dulu. Jadi semester 3, waktu masih kuliah, kami bikin usaha, jadi laundry and dry cleaning untuk mahasiswa, memang waktu itu targetnya anak-anak IPB. Kemudian di semester 5 juga kita bikin cafe, waktu itu franchise Serabi NH Bandung, dan kemudian di semester akhir kadarullah tutup bisnisnya karena banyak yang pindah ke berenang siang dan nggak ada duit tuh untuk buat bayar gaji, dan saya putuskan untuk sekolah lagi nih, sekolahnya tapi buat sekolah bukan yang bayar nih, tapi sekolah yang untuk dapetin duit ya, sekolah yang dapetin duit ya kerja. Akhirnya kerja di Carrefour awalnya. Di Carrefour mulai dari di toko, di store, di outlet, sampai akhirnya 9 tahun di sana dan bisa pernah menjabat beberapa posisi. Terakhir posisinya Senior Market Research Manager dengan home base-nya di Prancis. Waktu itu kemudian pindah ke grupnya Trakindo yang Mega Mahadana Hadiah. Di sana kita diberikan tanggung jawab untuk membangun beberapa brand, salah satunya supermarket lokal dan franchise beberapa F&B, ada Carl's Junior Burger, Wingstop, Karibu Coffee. Dan 3 tahun terakhir sudah fokus balik lagi, saya pikir 15 tahun udah cukup lah belajarnya, dan kita kembali ke dunia usaha.
Jadi berbisnis kuliner ini ya berdasarkan 15 tahun pendidikan di kerjaan sebelumnya, kita membangun brand pertama Kedai Abuya yang sekarang udah 3 tahun berjalan. Kedai Abuya sendiri ada 28 cabang, alhamdulillah. Dan kemudian menyusul brand-brand berikutnya, ayam geprek Blasteran, bakmi Madinah, dan lain-lain. Ya aktivitas sehari-harinya ya ini kerja di perusahaan sendiri. Mungkin itu ya secara garis besarnya perkenalan dari saya dan pengalaman yang sudah berjalan selama ini. Wah, keren banget ya Sobat Ngulik, perjalanan bisnis dari Okta ini nih. Udah mulai dari semester 3 bahkan. Nah, ini nih Kak, minta sedikit motivasinya Kak. Dan mungkin ceritain deh Kak, kenapa sih Kak Okta ini motivasinya dalam bisnis ini seperti apa sih Kak, dapat dari mana? Dan juga kalau boleh tahu nih Kak, saat ini apa aja sih Kak bisnis yang sedang Kak Okta rintis Kak? Oke. Motivasi dalam berbisnis itu simple aja sih sebenarnya. Pengen menjadi manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi ketika semester 3 waktu kuliah itu saya ngerasa ini saya mau nyuci baju, mau nyuci selimut, spray dan lain-lain di Bogor yang musim hujan susah banget karena nggak ada area untuk jemur dan lain-lain, sehingga nggak nih untuk bikin usaha. Dan pada saat itu kalau bikin usaha alhamdulillah bisa mempekerjakan orang, dan sempat waktu itu ada 14 cabang di laundry-nya kami dan bisa mempekerjakan di tempat tukang cucinya itu cuciannya ada 8 orang. Pada saat itu saya ngerasa secara pribadi enak ya kuliah, dan alhamdulillah bisa bermanfaat nih untuk orang-orang. Jadi mereka yang kerja itu rata-rata usianya di atas kita semua, dan mereka bisa terbantukan secara ekonomi dan bantuin untuk keluarganya. Jadi ketika memberikan gaji ke mereka itu ada kepuasan batin sendiri. Alhamdulillah kayaknya kita bisa menjadi infrastruktur rezeki untuk orang lain. Itu adalah kepuasan batin yang saya dapatin secara pribadi. Dan tapi memang sepanjang perjalanan itu nggak segampang gitu. Ketika kita kuliah dulu belum punya mentor khusus gitu ya, belajar hanya otodidak untuk usaha. Jadi ketika saya udah ngerasa mendapatkan modal yang cukup, kemudian memberanikan diri nih untuk memfranchise satu produk, yaitu Serabi Enhai dari Bandung, Serabi Imut. Waktu itu kita franchise. Waktu itu saya ingat 6 juta tuh untuk membeli menunya, dan pada saat itu otodidak juga kita jalani, dibuka di Bogor. Nggak lama justru pada saat itu dari uang hasil pendapatan dari laundry bisa bangun ruko 3 lantai waktu itu, alhamdulillah. Tapi akhirnya uang itu keserap semua tuh di kafe itu. Dan pada saat kita jalanin itu ternyata banyak hal yang belum sepenuhnya dipelajari gitu ya, sehingga bisnisnya tutup, bahkan modal yang dari laundry-nya juga kepake gitu ya. Akhirnya mulai bekerja untuk mencari knowledge, untuk mencari jaringan dan lain-lain. Tapi balik lagi ke tadi, kenapa motivasi untuk berbisnis? Balik lagi nih, ketika kita terima gaji dari kerja, ya memang mungkin kita bisa bermanfaat untuk keluarga, untuk anak istri dan lainnya. Tapi ketika kita tangan di atas memberikan gaji karyawan, berikan THR, itu ada kepuasan batin tersendiri. Itu sih motivasinya, sehingga selalu berharap kita bisa menjadi manfaat untuk orang banyak. Itu motivasinya. Tadi apa lagi? Oke. Wah, menarik banget Kak Okta. Ternyata perjalanan dari bisnis itu tidak semuanya mudah ya. Dan motivasinya untuk berbuat baik ke sesama seperti itu. Nah Kak, mengenai motivasi juga nih berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya. Kan sebelumnya Kakak sudah mulai berbisnis, habis itu bekerja, dan habis itu kembali lagi ke bisnis. Nah sebenarnya yang menjadi turning point Kakak untuk akhirnya memutuskan bekerja, lalu habis itu setelah 15 tahun dan juga sebenarnya posisinya pada saat itu sudah sangat baik dapat dikatakan seperti itu, akhirnya kembali lagi ingin menjalankan bisnisnya. Itu bagaimana sih Kak? Dan juga
persiapan-persiapan apa sih Kak yang dilakukan sebelum akhirnya memutuskan keputusan-keputusan tersebut? Oke. Pertama, apa namanya, untuk memulai bisnis itu memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Justru sekarang yang tadi saya juga sampaikan, saya ada keinginan suatu saat akan balik ke kampus untuk dulu itu saya pengen banget ada mentor gitu ya. Ketika saya mau berbisnis itu ada yang mementori, terus kemudian ada yang membimbing, sehingga kita bisa paham ya apa yang harus dilakukan terkait strateginya, terkait pengelolaan asetnya, pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan keuangannya, dan lain-lain. Itu benar-benar dibutuhkan sebenarnya ketika kita masih mahasiswa. Tapi waktu itu otodidak semua nih. Nah kan sekarang saya dengan tim, saya juga bilang, nanti suatu saat kita akan balik ke kampus, kita akan bikin program untuk teman-teman di kampus, mementoring mereka, kita kasih brand, dan mereka bisa jalan. Karena memang untuk memulai suatu usaha, itu banyak hal yang harus jadi pertimbangan. Jadi kalau andaikan saya bilang ke teman-teman yang kerja, ketika mereka nganggap kerjaan itu udah terlalu ringan buat mereka, oh begini-gini doang nih, udah anggap, nah itu saatnya kalian mungkin udah siap mentalnya untuk bisnis. Karena bisnis itu pertama yang harus disiapin memang mentalitinya. Di dalam bisnis itu nggak ada yang sebenarnya kata-kata gagal kalau andaikan kita berhenti. Jadi gagal itu kalau kita berhenti sebelum kita sukses gitu ya. Nah, tapi menuju ke sana memang ada naik turun ya. Ada naik turun yang memang harus persiapan pertama adalah mentalnya, jangan sampai kita down. Karena waktu saya mulai bisnis di masa kuliah, ketika nggak sesuai dengan harapan, pada saat akhir bulan harus bayar gaji dan lain-lain, nggak ada duit untuk bayar gaji, itu stres tuh ketika memikirkan bisnis itu sampai mules-mules tuh. Jadi mentalnya yang belum siap. Jadi saya pikir, wah ini kayaknya belum ready ini. Harus belajar dulu gimana jadi anak buah, gimana rasanya dipimpin, gimana punya tim, gimana membentuk tim, dan lain-lain, sampai akhirnya setelah 15 tahun kerja, memang sengaja tuh, memang visinya dari awal saya mau bekerja, pengen belajar. Jadi ketika kerja di satu perusahaan pun 1-2 tahun saya mesti pindah departemen, pindah belajar pertama di store operation, setelah pelajari store operation pindah ke finance. Di finance saya juga pindah ke tim untuk cost saving, agentrix, dan kemudian procurement, bagian pembelian, business development, dan lain-lain, dipelajarin semua sampai akhirnya memahami bahwa ternyata bisnis itu bukan hanya sekadar jual beli gitu. Berbisnis, berusaha itu bukan cuma berdagang gitu ya. Kalau berdagang kita lebih simpel ya, beli produk dan kemudian kita jual, selisih dari harga jual dan beli itu yang menjadi keuntungan. Tapi ketika kita berbisnis lebih panjang nih prosesnya, makanya butuh mentoring itu ya. Nah itu sih secara garis besarnya. Jadi di dalam kenapa memutuskan dari usaha, kita kemudian kerja, dan kemudian usaha lagi, karena memang awalnya niatnya memang pengen usaha, tapi butuh waktu untuk belajar, akhirnya belajar sambil bekerja, dan kemudian balik lagi ke usaha. 2 tahun sebelum memulai resign dari kerjaan, udah mulai sih ngebangun usaha, jadi udah buka cabang pertama itu ketika masih kerja, jadi sambil jalan, ketika ngerasa udah baik, udah mapan dan bisa di scale up, itu saatnya saya keluar. Jadi yang keluar duluan malah istri saya dulu. Ketika istri saya udah keluar dan buka cabang ke-3, baru saya putuskan untuk keluar. Akhirnya kita bisa hingga saat ini. Gitu. Sebetulnya kita sudah mendengarkan ya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kak ini nih dari semenjak menjalankan bisnisnya. Nah, bicara mengenai bisnis nih Kak, nanti kita bicara mengenai marketing ya Kak. Nah, kalau kita lihat baru-baru ini atau sekarang-sekarang nih Kak, banyak banget yang pakai atau menggunakan habis-habis atau selebgram yang dipakai Kak untuk endorse promosi bisnisnya. Ya. Nah, kalau Kak sendiri gimana Kak? Apakah menggunakannya juga dan bagaimana cara decision making-nya Kak untuk memutuskan mana yang lebih efektif? Oke. Selebgram itu memang sekarang efektif untuk jenis-jenis tertentu gitu ya. Jadi kalau andaikan untuk meningkatkan brand awareness atau memang skala
produk yang ditawarkan itu untuk level yang nasional gitu ya, itu mungkin kita bisa pakai selebgram yang levelnya nasional atau artis yang mungkin levelnya nasional. Tapi kalau untuk kita kalau saya nih pribadi, kita punya outlet di kedai Abuya misalnya, kita juga pakai selebgram itu, tapi hanya untuk yang levelan lokal. Nanti kita gunakan Instagram Ads ataupun Facebook Ads untuk diiklankan di radius sekitar dari cabang-cabang yang ada. Jadi kalau misalnya gini, kayak kita lihat bisnis kosmetik sekarang, ada beberapa bisnis yang benar-benar naik nih pada saat di pandemi ini. Misalnya saya sebut merek, misalnya MS Glow gitu misalnya. MS Glow itu dia Mas Gilang namanya, 799 itu kalau di Instagramnya, dia fokus untuk brand awareness-nya. Dia melakukan banyak aktivitas, memperkenalkan personal branding-nya juga, sehingga timbul persepsi di masyarakat bahwa bisnisnya dia bagus, sehingga dia akhirnya bisa bagus secara brandnya juga gitu loh. Dia tempel ke Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Magdalena, semua selebgram yang kelas atas mereka tempel karena produknya kosmetik ini dipasarkan nasional. Target mereka untuk menjual ke para distributornya. Nah, apakah di outlet kami efektif nggak menggunakan misalnya kayak Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan lain-lain? Mungkin belum, karena kita target marketnya hanya radius 2 km dari setiap cabangnya. Jadi yang kita gunakan pakai influencer ataupun selebgram lokal, dan kemudian kontennya mereka kita iklankan di Facebook Ads ataupun Instagram Ads dengan memilih radius 2 km sesuai dengan target marketnya kita. Gitu. Jadi kalau disimpulkan, efektif nggak? Ya tergantung dari targetnya kita, sasarannya kita mau apa. Kalau mau nasional, kita pakai selebgram yang level nasional, tapi kalau akan untuk levelan lokal, radiusnya mendekati outlet, ya berarti kita cukup menggunakan FB Ads ataupun Instagram Ads. Mereka kita pakai untuk bikin kontennya. Gitu. Oh, berarti kalau misalkan seperti itu, keputusan untuk marketing itu juga harus disesuaikan dengan market kita dan juga tujuan dari kita sendiri gitu ya, Kak? Betul, betul. Jadi objektifnya yang paling penting. Jadi jangan sampai kita keluarkan cost marketing, tapi justru akan backfire nih, malah boncos nantinya. Karena sekarang kalau kita gunakan Instagram misalnya, di Instagram itu kita punya 100.000 followers. Ketika kita bikin feeds, itu paling yang akan muncul hanya di 5%-nya aja. 5%-nya doang yang akan bisa ngelihat postingannya kita. Itu pun juga 5% kalau mereka yang sering nge-like ataupun komen tuh di feeds-nya kita. Masalahnya mereka yang sering komen dan like itu belum tentu target marketnya kita yang ada di radius outlet-outlet yang ada gitu ya. Jadi kita harus pahami banget nih ketika kita mau ngiklan atau kita mau marketingin sesuatu, objektifnya itu apa gitu. Nah gitu ya Sobat Ngulik, harus tentuin dulu objektif kalian apa untuk marketingnya. Nah mungkin selanjutnya nih Kak, bagaimana sih menurut Kakak mengenai apa aja yang harus kita persiapkan sebagai anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis? Dan kira-kira bagaimana sih Kak untuk kita membuat keputusan agar tidak mengalami kegagalan? Oke, yang pertama harus dipersiapkan memang mental. Yang pertama mental. Yang kedua knowledge. Mental dan knowledge itu akan bisa terbantukan kalau Anda kan punya mentor. Mentor ini yang akan bimbing nih tempat curhatnya kita, yang ngasih arahan dan lain-lain. Biasanya mentor ini mereka yang memang udah experience tuh, mereka yang udah ngerasain perjalanan jatuh bangunnya mereka berusaha. Jadi dulu saya ketika mulai usaha itu nggak ada mentor, otodidak, sehingga mentalnya naik turun juga gitu. Jadi ketika bagus ya merasa paling hebat, ketika turun merasa paling bego gitu ya. Padahal sebenarnya bagus
bagusnya itu bukan karena kita, jeleknya pun juga belum tentu karena kita. Gitu kan. Mungkin ada strategi-strategi yang memang nggak pas. Nah, kalau kita belajar tapi nggak langsung praktek, juga belum tentu ilmunya langsung benar-benar diterapkan. Tapi ketika ada mentor, ketika kita memutuskan sesuatu, kita akan tanya mentor ini ada problem seperti ini, apa nih tindakan yang harus diambil gitu ya. Jadi mental, siapin knowledge, siapin cari mentor. Mentor bisa berjalan sih sebenarnya, tapi dua hal itu jangan sampai kita boleh berhenti sekolah, boleh berhenti kuliah, tapi jangan berhenti belajar, gitu ya. Terus apalagi tadi, maaf, jadi Untuk mempersiapkan agar tidak mengalami tidak mengalami kegagalan, Kak. kegagalan. Oke. Kegagalan, jadi balik lagi tadi saya sudah sampaikan juga, kegagalan itu sebenarnya nggak ada. Gagal itu ketika kita berhenti sebelum mencapai titik sukses, gitu ya. Jadi kalau kita jatuh bangun dalam usaha itu wajar. Tapi kalau andaikan kita nggak berhenti, tetap jalan terus, ya kita belum gagal ya. Tapi tetap aja terus jalan. Cuma kita harus memaintain yang namanya resiko, gitu ya. Misalnya contoh, ketika kita mau usaha, jangan pakai utang kalau bisa. Jadi bukan kalau bisa sih, jangan pakai utang misalnya, karena ketika kita punya utang berarti ada beban yang memang sudah harus dibayar, gitu ya. Ketika kita fail, kita bisa habis-habisan tuh. Kenapa banyak ada orang yang bilang, wah dia bangkrut, harus jual rumah, harus jual mobil, biasanya itu kalau mereka punya utang, gitu ya. Tapi kalau andaikan bekerja atau berbisnis mulai jalan tanpa ada hutang, bahkan kita bisa berbisnis tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Misalnya contoh kayak kita beberapa brand kayak Bakmi Madinah ataupun Hello Bakery-nya yang saya bikin, itu tidak ada modal sama sekali, pakai 0 rupiah. Jadi hanya ada investor, rekanan yang kita punya konsepnya, terus kemudian mereka mau invest. Jadi kayak kedai Abuya pun juga dari 28 cabang, 18 cabang itu punya mitra. Mitra itu yang nanti kita dapat penghasilan tambahan selain dari penjualan, ada kemitraan fee, kayak franchise fee gitu ya, kemitraan fee, terus kemudian kita bisa dapat income dari bahan baku, pengelolaan uang, pengelolaan kedainya. Jadi kalau di bisnis itu juga harus cari potensi-potensi yang bisa menghasilkan duit. Misalnya contoh kayak McDonald gitu misalnya ya, di kuliner. McDonald itu penjualan produknya itu hanya bed-nya aja. Mereka dapatin marginnya kecil dari penjualan makanannya. Mereka justru mendapatkan mulai margin lebih besar dari penjualan merchandise-nya. Tapi nanti back end yang paling atas mereka justru mainnya di properti gitu ya. Jadi ada properti yang mereka bisniskan. Atau misalnya kayak pesawat Lion Air. Lion Air dari penjualan tiket reguler, Lion Air itu bahkan rugi itu sampai ratusan miliar, konon katanya, dari penjualan tiket. Nah, kita bingung nih, kok pesawat jasa tapi jualan tiketnya malah rugi. Tapi ternyata mereka bisa dapetin middle end dari pendapatannya mungkin dari logistik, kargo, pengiriman barang, bahkan back end-nya malah jualan pesawat gitu loh. Mereka bisa dapat kuantiti volume yang besar dari pembelian ke Boeing, dia dapat harga diskon, kemudian dia bisa menjual harga pesawat lebih murah dibandingkan Boeing ke yang lain yang tidak membeli kuantiti yang lebih besar. Nah, di dalam bisnis pun juga kita harus sama mikirin. Saya punya di bisnis kuliner juga sama. Jadi penjualan produk yang kita jual di cabang-cabang outlet itu hanya bed-nya aja, tapi kita bisa dapetin income tambahan dari front end ataupun middle end-nya, itu bisa dari kemitraan fee atau bahkan nanti bisa back end-nya ke main di properti gitu ya. Begitu sih kira-kira. Ya. Begini Sobat Ngulik, dalam mempersiapkan untuk kerja bisnis kita perlu beberapa. Ada mental, ada knowledge, juga ada mentor. Iya. Nah, buat Kak Okta nih, sejauh ini Kak dalam bisnis, apakah Kak Okta memiliki tantangan-tantangan yang Kak dalam menjalankannya? Dan kalau boleh tahu apa sih tantangannya? Dan juga Kak, yang sejauh ini, sejak memulai bisnisnya, butuh berapa tahun sih Kak untuk bisa kelihatan hasil dari bisnis itu Kak? Oke. Tantangan pasti banyak banget. Terus kemudian berapa tahun menghasilkan itu juga bervariasi.
Jadi kalau tantangan di bisnis, tadi juga disampaikan beberapa kali, tantangannya banyak. Ketika kita bisnis, kita harus bisa mengukur segala hal, mulai dari hulu ke hilirnya. Gitu ya. Kita ambil contoh di bisnis saya nih, kuliner. Di bisnis kuliner, pemenangnya adalah mereka yang bisa mendistrupsi market, gitu misal. Contoh, kami bisa jual ayam goreng atau ayam bakar plus nasi plus sambal plus es teh manis hanya 10.000. Nah, 10.000 itu pasti kalau secara harga mungkin bisa dibilang murah banget ya, bisa makan pakai ayam plus es teh manis cuma Rp10.000 gitu kan. Tapi untuk mendapatkan harga 10.000 itu tentu ada beberapa persiapan. Pertama adalah bahan bakunya. Nah, bahan bakunya itu kita harus bisa mendistribusi. Ketika kita melakukan hal yang normal, misalnya kita beli ayam di pasar. Harga ayam di pasar sekarang 40.000 per kilo. Terus kemudian kita beli berasnya di supermarket gitu misalnya. Itu juga harganya rata-rata sekarang udah 12.000 per kilo. Kalau itu dijumlahkan semua, tentunya harga akan lebih tinggi daripada Rp10.000 nih. Nah, berarti kita tidak akan mendapatkan margin dengan penjualan itu. Nah, tantangan pertamanya adalah gimana caranya kita bisa dapetin harga ayam semurah mungkin, terus kemudian dapetin beras semurah mungkin, cabai semurah mungkin, dan kemudian kita bisa olah sebaik mungkin. Nah, itu sebenarnya yang harus diperhatikan pertama kali ya, tantangannya bagaimana kita bisa menemukan bahan baku mendisrupsi harga market sebaik mungkin. Nah, mungkin kalau di kuliner panjang nih pembahasannya untuk bagaimana cara dapetin bahan baku ya, tapi garis besarnya adalah kalau volume kita makin banyak, kita pasti akan bisa lebih rendah. Kita beli 1 kilo ayam dengan 1 ton ayam harganya beda. Makanya kita butuh banyak cabang nih biar harga belinya kita lebih rendah. Begitupun dengan beras, cabai dan lain-lain. Itu tantangan pertama dari sisi bahan baku. Kemudian pengolahan. Pengolahan kami menggunakan central kitchen. Ada industri dari central kitchen itu kita ngolah semua karena biasanya di kuliner tantangannya adalah di sumber daya manusianya ini. Jadi ketika rame, kokinya ngerasa bagus, pintar, terus besoknya dia resign dan pulang, nah itu pasti akan menjadi tantangan gitu kan di sumber daya manusianya. Yang ketiga dari sisi location-nya juga sama. Lokasi kalau andaikan salah memilih lokasi juga akan masalah. Lingkungannya pun juga akan menjadi tantangan. Ketika kita nggak bisa merangkul lingkungan, di situ ada ormas, di situ ada warga, di situ ada calon customer, dan lain-lain, itu juga akan menjadi tantangan. Kemudian setelah dapat lingkungan, customer, sampai akhirnya kita bisa memastikan customer itu satisfy ya, mereka puas, mereka mau balik lagi, terus kemudian mereka mau menginformasikan ke teman-temannya. Jadi kalau bisa dibilang tantangan di bisnis ini, ya dari hulu ke hilir, kita harus jagain tuh gawangnya satu demi satu, ya. Tapi ketika kita kerja, misalnya di bagian akuntan gitu, misalnya kita bagian pembukuan ya, kita cuma fokus di bagian pembukuan aja, udah profesional di sana. Kalau waktu itu saya pernah di bagian procurement, bagian pembelian di Carrefour, ya saya fokus hanya untuk mencari bahan-bahan baku yang harganya murah aja. Jadi spesifik, nggak perlu mikirin penjualan, nggak perlu mikirin lingkungan dan lain-lain. Tapi kalau di bisnis ya A sampai Z-nya kita harus kuasai. Terus kemudian berapa lama baru ketemu hasilnya? Ketemu hasil itu dari hari pertama. Jadi ketika kita bisa menjual satu produk, kita dapat duit, nah itu udah ada hasilnya gitu kan. Nah, masalahnya sekarang bagaimana hasilnya itu bisa menutupi OPEX cost yang ada, bisa menutupi depresiasi aset, sewa dan lain-lain. Kan di situ. Nah, disitulah harusnya kejelian dari kita kalau kita mau bisnis. Kita ngelihat nih potensi sales-nya itu berapa. Saya dulu juga waktu di Carrefour pernah di site analis, di market research, di situ kita menghitung nih ketika kita buka cabang Carrefour di satu kota, itu potensi sales-nya kira-kira berapa. Nah, kalau andaikan misal, let's say potensi sales-nya 100 miliar per tahun gitu misalnya. Nah, dari 100 miliar per tahun itu kita bisa turunkan tuh berapa maksimum investment yang kita harus taruh di sana, berapa maksimum labor cost-nya, OPEX-nya, karyawan gajinya, dan lain-lainnya. Kita bisa turunkan di sana. Kita misalnya mau jualan lontong sayur gitu misalnya.
Kita anggap nih, kita siapin lontong sayur itu 30 porsi aja gitu ya. Nah, kalau kita punya 30 porsi harganya rata-rata 10.000, berarti kan penjualan kita nanti maksimum makan 300.000. Berarti kalau bisa dibilang hari kapan kita bisa dapat hasilnya, di hari pertama kita jualan dapat 300.000, kita dapat hasil. Tapi 300.000 ini marginnya 50%, berarti punya margin 150.000 gitu ya. Nah, 150.000 ini bisa nutupin kos nggak? Nah, di situ kita tentuin, oh, kalau omsetnya cuma 150.000, kita jangan gaji 10 orang nih, 1 orang aja cukup gitu kan. Nah, itu sih tantangannya. Jadi tantangan di dunia bisnis itu dari hulu ke hilir, kapan kita bisa nikmatin hasilnya dari hari pertama. Bisa menikmatin seterusnya kalau andaikan kita bisa cerdas untuk menentukan faktor biaya di bawahnya. Karena ketika kita udah kunci target penjualan, ya kita harus ukur nih target pengeluarannya berapa. Gitu ya kira-kira. Wah, menarik banget Kak Okta. Aku benar-benar banyak belajar juga. Ternyata kalau misalkan mau bisa berfokus untuk berbisnis itu kita nggak boleh cuma fokus ke satu hal aja, tapi benar-benar harus dari hulu ke hilir. Harus harus menyeluruh seperti itu. Dan mungkin nih Kak, dari aku, mimpi besar apa sih Kak yang Kakak ingin wujudkan di bisnis Kakak untuk ke depannya? Oke. Mimpi besarnya jadi gini, kalau kesuksesan, kekayaan, aset, dan jumlah cabang dan lain-lain itu sebenarnya bukan tujuan, tapi itu adalah proses untuk mencapai tujuannya. Jadi yang balik lagi ke depan, saya kan tujuannya adalah untuk khairun nas anfa'uhum linnas itu ya. Jadi memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk orang lain, itu sebenarnya tujuannya. Jadi kalau makin banyak kita memberikan manfaat ke orang lain, berarti proses untuk kesananya ya kalau bisa cabangnya 1.000, berarti jumlah orang yang akan dipekerjakan akan jauh lebih banyak, manfaat kita lebih besar. Kalau andaikan kita buka cabang 1.000 cabang gitu misalnya, berarti akan banyak juga supplier yang terbantukan, properti yang tersewa, tenaga kerja yang terpakai gitu ya. Terus kemudian belum lagi bahan baku, packaging dan supporting lain-lainnya. Jadi mimpi besarnya adalah biar kita bisa menjadi manfaat, ya kita harus jadi jadi besar banget. Nggak bisa cukup satu cabang untung aja udah kita berhenti, enggak gitu. Baik, intinya sangat mulia sekali ya Kak untuk manfaat bagi orang lain. Mungkin terakhir ya Kak dari saya, ada nggak sih Kak pesan-pesan dari Kakak untuk sobat-sobat ngulik semua nih, untuk para fresh graduate dan para mahasiswa yang sudah menonton podcast kita ini, agar dapat sukses Kak dalam berbisnis? Baik, untuk sobat ngulik semua dan semuanya, prinsipnya di dalam hidup ataupun dalam usaha tidak ada yang namanya kegagalan. Kegagalan itu hanya orang yang berhenti sebelum dia sukses. Itu poin pertama. Yang kedua, kita boleh berhenti sekolah, tapi jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Jadi tetap terus belajar, karena hidup ini sangat dinamis, setiap hari itu akan ada perubahan, jadi ilmu-ilmu baru yang sangat kita butuhkan. Di dalam bisnis juga semuanya terbarukan. Kita pernah melihat orang-orang yang banyak kehilangan kerjaan saat ini karena teknologi yang makin maju gitu ya. Dan barang siapa yang bisa, kita juga akan sukses kalau andaikan kita bisa memecahkan masalah yang besar juga sama. Jadi sebagai contoh, ketika kita bisa memecahkan suatu masalah yang makin besar, itu sebenarnya potensi bisnisnya juga makin besar. Contohnya kayak Gojek. Gojek itu memecahkan masalah ketika Pak Nadiem sulit untuk mendapatkan Gojek ya, sehingga dia memberikan solusi, ada aplikasi yang sehingga menghubungkan antara Gojek dengan penumpangnya. Itu kan solusi. Tokopedia pun juga sama, sukses besar karena dia menemukan solusi dari masalah nasional. Ada perbedaan harga di setiap daerah, ada akses yang tidak sama untuk mendapatkan suatu produk gitu kan. Harga pun juga sangat berjenjang. Dia bisa menemukan solusi dari masalah itu sehingga dia bisa mendapatkan bisnis yang besar. Jadi kalau sahabat ngulik pengen punya usaha yang besar, cari masalah yang besar dan cari solusinya, itu akan menjadi bisnis yang bagus banget. Kalau di kuliner
spesifiknya adalah kalau kita itu tagline-nya kalau kedai Abuya serba murah serba berkah. Masalah yang kita pengen pecahkan di kuliner ini adalah orang itu rata-rata pengen makan enak, pengen makan banyak, dan pengen makan murah gitu kan. Nah, itu adalah masalah yang kita harus cari solusinya. Gimana caranya kita bisa ngasih orang makan yang enak, makan yang banyak, dan makan yang murah dengan macam-macam variasi. Itu yang menjadi visi kita juga, memecahkan masalah orang kayak gitu. Sehingga orang udah nggak butuh lagi masak di rumah kalau udah bisa menemukan itu di tempat kita. Baik, itu ya kira-kira. Wah, gitu ya Sobat Ngulik semuanya. Ingat pesan Kak Okta barusan. Jadi aku sampai nulis nih Kak. Yang pertama, kita tuh belum gagal kalau misalkan kita belum berhenti sampai sukses. Jadi teman-teman harus terus berusaha, harus terus mencoba hingga kita sukses nantinya. Terus kita juga boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti untuk selalu belajar. Dan yang terakhir juga kita itu akan sukses kalau misalkan kita dapat memecahkan masalah dari orang-orang banyak seperti itu. Nah, terima kasih banyak Kak Okta atas kesediaan dan juga insight-nya yang benar-benar menarik nih untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih ya. Buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat nonton terus Ngopi Podcast di channel YouTube Himpunan Profesi Center of Management. Like, comment, dan subscribe. Dan dengerin juga di Spotify Future Star. Nah, nantikan terus episode Ngopi Podcast selanjutnya. Nah, gak kerasa banget nih teman-teman, waktu Ngopi Podcast ini sudah hampir ke penghujung acara. Mungkin sekian dari kita, dari aku, Hansel, dan juga teman aku. Dan aku Dias. Pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!